Coba deh, kita bayangin sebuah adegan yang wah dramatis banget. Presiden baru kita yang dikenal kuat ini tiba-tiba manggil orang-orang yang paling sering mengkritik dia. Bukan sembarang pertemuan loh, tapi pertemuan rahasia selama 5 jam penuh. Ini jelas bukan pertemuan politik biasa-biasa aja ya. Ini lebih mirip pertarungan tingkat tinggi, di mana yang jadi taruhannya itu masa depan kekayaan bangsa kita. Serius banget kan? Jadi, di dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo ngebeberin sebuah diagnosis yang jujur bikin kaget. Beliau bilang ada masalah besar yang lagi melumpuhkan negara kita. Masalah apa itu? Pengurasan kekayaan sumber daya alam kita secara sistematis. Beliau nunjukin data dan angkanya benar-benar bikin melongo. Bayangin, setiap tahun ada lebih dari 3.000 triliun rupiah kekayaan negara kita yang hilang gitu aja. 3.000 triliun. Biar kebayang nih ya, angka itu lebih besar dari seluruh APBN kita dalam setahun. Gila kan? Jumlah yang hampir nggak masuk akal. Terus uang segitu banyaknya lari kemana? Nah, ternyata bocornya itu lewat ekonomi bayangan. Kita ngomongin soal tambang ilegal, ekspor yang nggak dicatat, penggelapan pajak besar-besaran. Dan Presiden sendiri bilang, dalang dibalik semua ini adalah apa yang dia sebut sebagai oligarki. Nah, karena sistemnya ini dianggap udah rusak parah dari dalam, Presiden Prabowo ngeluarin sebuah rencana, dan rencananya ini bisa dibilang sangat radikal. Gimana rencananya? Pertama, beliau mau mengerahkan militer untuk penegakan hukum. Kedua, semua aset ilegal kayak tambang dan kebun bakal disita. Dan yang paling wah, Presiden akan mengambil alih kendali langsung atas sektor-sektor ekonomi utama. Bener-bener langkah yang nggak biasa. Tapi kenapa sih harus pakai cara yang se-ekstrem itu? Nah, ini alasannya. Menurut Presiden, terapi kejut ini satu-satunya jalan karena korupsinya itu udah mendarah daging. Bahkan katanya aparat penegak hukumnya sendiri udah jadi bagian dari masalah. Jadi cara-cara konvensional udah dianggap nggak bakal mempan. Oke, rencananya kedengeran mantok dan tegas ya. Tapi disinilah ceritanya jadi lebih kompleks. Banyak kritikus yang bilang apa yang diucapkan itu beda banget sama kenyataan di lapangan. Disinilah keraguan mulai muncul. Para kritikus ini ngelihat ada gap yang besar antara janji dan realita. Janjinya kan mau sikat habis mafia, tapi mereka nanya, terus mana nih penangkapan ikan-ikan kakapnya? Pertanyaan besarnya jadi, apakah kata-kata yang keras ini akan diikuti aksi yang sama kerasnya? Kita ambil satu contoh kasus yang paling nyata deh, yaitu paradoks di Morowali. Anda tahu kan, Morowali itu pusat nikel kita. Smelternya raksasa, investasinya miliaran dolar. Tapi yang ironis banget, ada laporan dari mantan kepala daerah di sana yang bilang kalau hampir 70% penduduknya justru masih hidup dalam kemiskinan. Kok bisa ya? Nah, inilah yang membawa kita ke pertanyaan utamanya, apakah ini beneran awal dari sebuah revolusi melawan korupsi, atau ini cuma sebatas retorika yang kuat aja? Dan tantangan terbesarnya, seperti kata seorang analis politik Ubedillah Badrun, adalah keraguan itu muncul karena di lingkaran dalam Presiden sendiri ada persinggungan dengan oligarki. Pertanyaannya jadi, bisakah Presiden melawan sebuah sistem yang mungkin terkait erat dengan koalisi politiknya sendiri? Pertemuan rahasia itu seolah jadi penanda dimulainya sebuah pertaruhan besar. Sekarang bukan cuma Indonesia, tapi dunia juga ikut menonton. Pertanyaannya, apakah manuver sang reformis ini bakal berhasil membongkar sistem yang sudah berkarat ini? Atau jangan-jangan malah sistem itu yang akan memakan balik sang pemimpin? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan arah masa depan negara kita.